Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita kembali di mata kuliah BKPBI. Ini baru ketemu kita ya. BKPBI, ya, Bina Persepsi Komunikasi Bunyi dan Irama. Mohon maaf karena kemarin kita terpending-pending karena memang ada satu dan lain hal. Kemarin juga ada sedikit musibah ya, tapi ya itu tidak menghalangi kita untuk saling bermuajah walaupun lewat kanal YouTube atau di Google Classroom. Jadi untuk mempersingkat waktu kita langsung saja, ini BKPBI. Kemarin saya share PPT ini. Ini adalah PPT untuk satu semester ya. Ini PPT untuk satu semester, jadi kalian bisa membaca ini. Kalau kurang paham silakan ditanyakan. Nah kemarin itu kok nggak ada yang join kelas ya? Di Google Classroom nggak ada yang itu, nggak ada yang absen. Itu bagaimana itu? Cuma 3 orang saja tuh. Ya kalau itu ya ditandai dengan absen di situ, kalau enggak ya tidak saya absen. Oke langsung saja tentang BKPBI. Ya, BKPBI itu adalah pembelajaran Bina Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama. Bina Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama itu BKPBI merupakan program kekhususan yang ditujukan untuk mengoptimalkan sisa pendengaran dan kemampuan komunikasi verbal pada anak tuli. Ya, itu tujuannya untuk mengoptimalkan sisa pendengaran. Jadi anak tuli itu dilatih pendengar walaupun dia sudah divonis tuli tapi dia masih mempunyai sisa pendengaran entah itu berapa desibel mungkin. Nah, itu kita maksimalkan. Tujuannya untuk apa? Ya untuk agar dia lebih peka terhadap suara seperti suara bel kendaraan. Jadi suara-suara yang membahayakan tuh biar dia tahu. Suara bel kendaraan, suara alarm, suara-suara yang lebih ke warning gitu lah ya, lebih ke peringatan. Dan kalau bisa malah dilatih untuk dapat dapat mendengarkan sesuatu ya. Dan ini dia juga bisa membedakan suara tinggi, rendah, lemah, keras, besar, kecil seperti itu. Jadi digunakannya untuk dia agar bisa menyesuaikan dan bisa mengetahui suara-suara apa yang dia dapat dia tangkap di indera pendengarannya, apalagi suara-suara yang bersifat peringatan gitu atau suara yang bersifat warning. Nah, dalam Permendiknas standar kualifikasi dan kompetensi guru itu dalam lampirannya itu harus ada program BKPBI dinyatakan merupakan salah satu kompetensi guru SLB dan adalah menguasai prinsip, teknik, dan prosedur pembelajaran. Jadi itu memang salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh guru SLB ya. Jadi kalau guru SLB harus bisa BKPBI. Lanjut. Nah, prinsip-prinsip BKPBI ini kita langsung ke prinsipnya ya. Prinsip umum BKPBI ini dapat dipahami juga sebagai kaidah umum yang harus diperhatikan oleh guru dalam mengoptimalkan keberhasilan program pembelajaran BKPBI. Jadi prinsipnya itu gunanya apa untuk mengoptimalkan pembelajaran BKPBI pada anak tuli agar lebih optimal lagi seperti itu ya. Terus selain itu juga prinsip umum ini dapat dipahami juga sebagai kaidah umum yang harus diperhatikan oleh guru dalam mengoptimalkan keberhasilan program pembelajaran. Jadi prinsip-prinsipnya nanti itu loh yang ada di slide kelima itu. Itu hal yang harus diperhatikan agar BKPBI itu bisa berjalan secara optimal. Nah, menurut nih Bambang nih mengungkapkan adalah ada 6 prinsip umum yang harus diperhatikan oleh guru dalam pembelajaran BKPBI. Yang pertama, anak tuli harus secara terus-menerus dimasukkan ke dalam dunia bunyi. Maksudnya apa sih? Maksudnya ini penjelasannya nanti akan panjang lebar di slide kelima dan seterusnya ya, tapi saya ingin membahas kilas saja. Anak tuli harus secara terus-menerus dimasukkan ke dalam dunia bunyi. Agar apa? Agar
terbiasa. Maksudnya dimasukkan ke dalam dunia bunyi itu apa, Pak? Ya, anak itu harus dibiasakan untuk mendengar bunyi. Jadi dibiasakan untuk mendengar bunyi harus mungkin di meja gini terus dilatih, mungkin seperti itu ya. Terus ada yang pakai aqua gini, mungkin ditempelkan di didekatkan telinga terus gini. Nah, seperti itu. Atau bisa seperti ini. Nah, maksudnya seperti itu, harus dibiasakan untuk mendengarkan suara. Tuh. Itu maksudnya untuk harus secara terus-menerus dimasukkan ke dalam bunyi. Nah, yang kedua, BKPBI hendaknya diberikan secara sedini mungkin agar bisa pendengaran perlu diberikan bunyi terus-menerus dan teratur. Maksudnya seperti ini, jika anak tersebut sudah dilatih BKPBI sejak dini, maka dia akan lebih terbiasa untuk bisa mendengarkan sebuah bunyi ya. Dia terbiasa sehingga lama kelamaan anak tersebut akan peka terhadap bunyi. Soalnya kan kalau sudah gede itu kan kepekaannya kan akan berkurang. Jadi berkurangnya itu bukan karena apa, bukan karena dia tidak terbiasa saja, bukan karena indera pendengaran yang sebagainya, tidak. Nah, makanya itu harus diberikan sedini mungkin agar anak tersebut lebih peka terhadap rangsangan suara. Jadi kalau anak kecil kan perlu diberikan sebuah rangsangan atau bunyi secara terus-menerus ya, dan teratur agar dia itu terbiasa untuk mendengarkan, dan kalau sudah terbiasa maka anak tersebut akan peka terhadap bunyi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah memperhatikan prinsip-prinsip umpan balik atau prinsip siberkinetik dalam dunia bunyi atau gerak. Jadi prinsip umpan balik itu dapat kalian lihat ya di situ lebih komplit ya. Jadi umpan balik itu ada dia mempunyai stimulus ini, terus ada respon seperti itu. Itu prinsipnya. Jadi ada umpan balik, ada stimulus, ada respon. Terus digunakan menggunakan pendekatan multisensori. Apa itu multisensori? Multisensori itu tidak cuma menggunakan suara saja, tapi menggunakan alat-alat yang lain yang bisa digunakan untuk memancing bunyi itu datang gitu. Tidak cuma menggunakan alat yang menggunakan suara saja, tapi menggunakan alat yang lain, bisa menggunakan mobil, bisa menggunakan apa, semua itu bisa digunakan sebagai pendekatan atau latihan terhadap anak untuk peka terhadap suara. Nah, selanjutnya BKPBI dilaksanakan secara sistematis, teratur, berkesinambungan, terprogram, baik materinya atau jumlah waktu yang dibutuhkan. Nah, karena BKPBI itu bersifat kontinuitas, jadi berkesinambungan, maka harus diadakan program yang baik gitu, program yang kontinu gitu kan, dari materi maupun waktu. Karena apa? Karena sekali itu akan programnya terputus, maka anak tuli tersebut akan sedikit oh ternyata lebih enak tanpa bunyi, persepsinya kan seperti itu. Makanya kalau kalian ada tuli menggunakan yang tidak terbiasa menggunakan hearing aid, terus kalian pakaikan hearing aid, dia akan merasa berisik. Jadi dia akan merasa ini apa sih berisik sekali ini seperti itu. Jadi anak tersebut akan merasa keberisikan. Jadinya ya susah seperti itu. Nah, makanya terus dirasakan secara teratur. Biar apa? Biar stimulus-stimulus yang menjadi masukan bunyinya itu kepadanya, agar bunyinya itu bisa membuat stimulus agar dia lebih peka terhadap rangsangan suara. Karena kan nanti kan programnya kan banyak sekali ya BKPBI ya. Nanti saya akan lihatkan videonya, contoh pengajaran BKPBI. Nanti kita selingi dengan prinsip-prinsip yang lain. Kalau kalian sudah mendapatkan contohnya kan kalian pasti akan lebih paham ya. Itu ya.
Oke, lanjut lagi. BKPBI merupakan bagian integral dari proses perolehan suara bahasa anak tunarungu. Ya memang bahasa itu kan memang pokoknya itu kan memang dari dengar. Kalau orang itu mendengar maka orang itu akan bisa berbicara. Kalau orang itu tidak bisa mendengar ya dia bicara apa? Kalau tidak mendengar ya tidak bisa bicara lah. Iya, kalau dia bisa mendengar kan kita bisa merekam, kita bisa mengeluarkan. Kalau dia tidak bisa mendengar, dia tidak akan bisa berkata-kata sesuai dengan anak pada umumnya. Seperti itu. Karena apa? Karena ya gini lah, contoh aja Tarsan lah. Tarsan di hutan, dia tidak pernah ngomong dengan siapapun. Dia tidak tahu bahasa, ya kan? Karena apa? Ya karena dia tidak pernah mendapatkan stimulus bahasa atau stimulus bahasanya itu kurang sehingga dia akan seperti itu. Begitu juga dengan tuli gitu kan. Tuli itu juga minim rangsangan bahasa yang mengakibatkan yaitu minim kosakata. Jadi bukan karena ini akibat ketulian, bukan ya, akibatnya karena kita sebagai masyarakat awas, kita sebagai pendidik pendidik ABK, guru SLB itu ya memang belum melakukan pendidikan anak rung wicara secara optimal ya. Karena apa? Ditandai dengan masa kelas 6 SD aja baca nggak bisa. Harusnya kan tuli itu juga bisa baca, walaupun dia menggunakan isyarat itu bahasanya seperti bahasa terbolak-balik. Dan sebenarnya itu bukan bahasa yang terbolak-balik sih, itu memang bahasa yang sesuai dengan budaya mereka. Bahasa yang sesuai dengan budaya mereka. Jadi ya memang seperti itu mereka. Jadi nggak bisa, oh ini kalau kamu nggak pakai oral dia nggak bisa nulis, bukan seperti itu konsepnya. Mereka pasti bisa nulis bisa baca. Harusnya bisa nulis bisa baca selagi gurunya itu dapat menjelaskan bahasa Indonesia, mengajar bahasa Indonesia itu dengan menggunakan bahasa isyarat yang dimengerti oleh siswa. Kalau gurunya mengajar menggunakan bahasa oral ya tidak akan tahu, siswanya itu tidak akan paham. Karena apa ya? Karena basicnya anak tuli itu ya dijelaskan menggunakan isyarat, bukan dijelaskan menggunakan kata-kata. Karena anak tersebut tidak mendengar dan cuma membaca gerak bibir. Apakah membaca membaca gerak bibir itu bisa diserap secara optimal? Coba lah gini aja lah, kalian ketemu dengan orang, kalian ngomong aja pakai suaranya dihilangkan ini. Seperti gini. Susah kan? Nah, itu seperti itu. Mereka ya taunya ya seperti itu. Jadi cuma paham nggak apa yang saya omongkan? Ya, paham kan? Mereka juga sama. Makanya jangan memaksa anak tuli itu menggunakan isyarat. Sorry, jangan memaksa tuli itu menggunakan bahasa oral karena itu menyiksa mereka sebenarnya. Enggak, karena kalian yang lebih banyak, mereka kan yang kaum minoritas, kita kaum yang dominan ya. Makanya kita kalau ngomong mereka ya kita harus menyesuaikan dengan bahasa mereka. Loh susah pak. Ya makanya belajar bahasa isyarat dong. Di mana belajarnya pak? Ya kan bisa ke organisasi tunarungu. Di situ kan ada latihan bahasa isyarat. Toh juga kalau kalian sering bergaul dengan anak tuli, kalian lama kelamaan akan terbiasa menggunakan isyarat. Jadi itu tidak merupakan suatu halangan. Tinggal kalian sebagai calon guru nih ya, itu mau atau tidak. Kalau mau latihan bahasa isyarat, ya silakan ke organisasi bahasa isyarat, belajar di sana. Mau kalian lagi di rumah nih, kalian ke sana aja lah, kalian belajar bahasa isyarat. Tuh biar tahu persepsi dari mereka karena bagaimanapun mereka adalah calon anak didik kalian nanti. Seperti itu. Itu ya. Oke. Untuk yang lain kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Ini nanti akan saya berikan apa sih itu cuplikan video BKPBI. Itu oke ya. Untuk materinya sudah nanti saya ambilkan di YouTube itu materi BKPBI. Oke, pertemuan saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.